Pada zaman dahulu hiduplah seorang laki-laki dan istrinya yang sangat miskin. Pria itu mencari nafkah dengan membuat mangkuk dan piring kayu untuk dijual di pasar. Dia bekerja mulai pagi-pagi dan pulang ke rumah larut malam, tetapi mangkuk dan piring kayu sangat murah sehingga dia hampir tidak bisa menghidupi keluarganya tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Pria dan istrinya adalah orang tua dari 3 putri yang cantik. Mereka semua sangat cantik, dan pria serta istrinya sering meratapi kenyataan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk mendidik putri-putrinya dan memberi mereka pakaian yang layak. Suatu hari, lewat di depan pintu rumah orang malang itu, seorang pemuda tampan menunggangi kuda yang gagah. Pemuda itu meminta untuk membeli salah satu putri orang miskin itu. Ayahnya sangat terkejut atas permintaan ini. "Saya mungkin miskin," katanya, "tetapi saya tidak terlalu miskin sehingga saya harus menjual anak-anak saya." Namun, pemuda itu mengancam akan membunuhnya jika dia menolak untuk melakukan perintahnya. Jadi akhirnya, dengan berat hati, sang ayah setuju untuk berpisah dengan putri sulungnya. Dia menerima sejumlah besar uang sebagai imbalan. Sang ayah sekarang adalah orang kaya dan tidak ingin lagi membuat mangkuk dan piring. Namun, istrinya mendesaknya untuk tetap melanjutkan pekerjaannya sebelumnya. Karena itu, dia melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, datang ke pintunya seorang pemuda lain, bahkan lebih tampan dari yang sebelumnya, menunggangi kuda yang lebih bagus. Pemuda ini membuat permintaan yang sama seperti yang dilakukan yang lain. Dia ingin membeli salah satu putrinya. Sang ayah menangis dan menceritakan semua kejadian mengerikan sehari sebelumnya. Namun pria muda itu tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menuntut salah satu putrinya. Dia membuat ancaman yang menakutkan jika pria itu tidak menuruti permintaannya, dan pria pembuat mangkuk menjadi sangat ketakutan sehingga dia akhirnya berpisah dengan putri keduanya. Pemuda pertama telah membayar sejumlah besar uang, tetapi pemuda kedua memberinya lebih banyak lagi. Meskipun dia sekarang sangat kaya, si pria pembuat mangkuk masih terus membuat mangkuk dan piring untuk menyenangkan istrinya. Keesokan harinya ketika dia sedang bekerja, pemuda paling tampan yang pernah dia lihat muncul di atas kuda yang paling indah. Pemuda ini ingin membeli putri ketiga. Ayah yang malang itu harus menyerah sama seperti sebelumnya, meskipun hampir menghancurkan hatinya untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang tersisa. Harga yang dibayar pemuda itu begitu besar sehingga keluarganya sekarang menjadi yang paling kaya. Tidak berapa setelah kejadian itu, istri pembuat mangkuk hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka membesarkan anak itu dengan sangat mewah. Suatu hari ketika anak itu masih di sekolah, dia bertengkar dengan salah satu teman bermainnya. Temannya mengejeknya. Kamu pikir ayah kamu selalu kaya, bukan? Dia orang kaya sekarang, itu benar, tapi itu karena dia menjual ketiga saudara perempuanmu." Petik 2. Kata-kata itu membuat anak itu sedih, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang masalah itu di rumah. Dia menyembunyikannya dalam pikirannya sampai dia dewasa. Kemudian dia pergi ke ayah dan ibunya dan meminta agar mereka menceritakan semuanya tentang hal itu. Orang tuanya memberitahu pemuda itu seluruh kisah tentang pengalaman aneh yang mereka lalui saat memperoleh kekayaan. "Saya sekarang sudah dewasa," kata putranya. "Saya merasa adalah bahwa saya harus pergi ke seluruh dunia untuk mencari saudara perempuan saya. Mungkin saya dapat menemukan mereka dan membantu mereka. Beri aku restumu dan biarkan aku pergi." Petik 2. Ayah dan ibunya memberinya restu, dan pemuda itu mulai melakukan pencarian ke seluruh dunia. Pada suatu hari dia datang ke sebuah rumah di mana ada 3 bersaudara yang bertengkar karena sepatu bot, topi, dan kunci. "Apa masalahnya?" tanya pemuda itu. "Kenapa kalian berkelahi hanya karena itu?" Ketiga saudara itu menjawab bahwa ketiga benda itu merupakan barang ajaib. Jika seseorang berkata kepada sepatu bot itu, "Oh sepatu bot, taruh aku di suatu tempat," sepatu bot itu akan segera membawanya kemanapun dia ingin pergi. Jika seseorang berkata kepada topi, "Topi, sembunyikan aku,"
segera topi itu akan menyembunyikannya sehingga dia tidak bisa dilihat. Sedangkan kuncinya bisa membuka pintu manapun di seluruh dunia. Pemuda itu langsung ingin memiliki barang-barang ini, dan dia menawarkan begitu banyak uang untuk mereka sehingga akhirnya ketiga bersaudara itu memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran mereka dengan menjual sepatu bot, topi, dan kunci serta membagi uang kepada si pemuda. Pemuda itu memasukkan ketiga bank ajaib itu ke dalam tas pelana dan melanjutkan perjalanannya. Begitu dia tidak terlihat lagi dari rumah, dia berkata kepada sepatu bot, "Sepatu but, bawa aku ke rumah kakak perempuan tertua saya." Dengan segera pemuda itu menemukan dirinya di istana paling megah yang pernah dilihatnya seumur hidup. Dia meminta untuk berbicara dengan saudara perempuannya yang ternyata menjadi seorang ratu. Tetapi ratu istana menjawab bahwa dia tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak ingin diganggu dengan orang asing itu. Butuh usaha keras bagi pemuda itu untuk mendapatkan izin dari sang ratu untuk menceritakan kisahnya. Ketika sang ratu mendengarkan kisahnya, barulah dia sadar bahwa pria di hadapannya adalah benar-benar adik laki-lakinya. Dia bertanya bagaimana dia bisa menemukan rumahnya, dan bagaimana dia bisa melewati semak belukar yang mengelilingi istananya. Pria muda itu bercerita tentang sepatu bot ajaibnya. Sore harinya sang ratu tiba-tiba ketakutan. Si adik bertanya apa masalahnya. Oh sayang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Ratu terisak, "Suamiku adalah Raja Ikan. Ketika dia pulang untuk makan malam nanti dia akan sangat marah menemukan manusia di istananya." Petik 2. Pria muda itu bercerita tentang topi ajaibnya dan menenangkan ketakutan kakaknya. Segera Raja Ikan tiba, ditemani oleh semua penasehatnya. Dia datang ke istana dengan nagak marah karena mencium bau manusia, dan berkata dengan suara yang keras dan buas, "Aku mencium bau darah manusia ini. Aku mencium bau darah manusia ini." Petik 2. Ratu membujuk sang raja agar mandi. Setelah mandi dia muncul dalam bentuk pria tampan. Dia kemudian menyantap makan malamnya, dan ketika dia hampir selesai makan, istrinya berkata kepadanya, "Jika kamu melihat adikku di sini, apa yang akan kamu lakukan padanya?" "Aku akan berbaik hati padanya, tentu saja, sama seperti aku padamu," jawab Raja Ikan. "Jika dia ada di sini, biarkan dia muncul." Pemuda itu kemudian melepas topi ajaib yang digunakannya untuk menyembunyikan dirinya. Raja memperlakukannya dengan sangat baik dan sopan. Dia mengundangnya untuk tinggal di istana. Pemuda itu menolak undangan tersebut, mengatakan bahwa dia memiliki dua saudara perempuan lain untuk dikunjungi. Dan dia segera pamit untuk pergi, dan ketika dia pergi, saudara iparnya memberinya jangkar dan berkata, "Jika Anda pernah dalam bahaya apapun yang dapat saya bantu, ambil jangkar ini dan katakan, 'Tolong saya, Raja Ikan.' Maka aku akan datang untuk menolongmu." Pria muda itu memasukkan jangkar ke dalam tasnya. Kemudian dia mengeluarkan sepatu bot ajaibnya dan berkata, "Sepatu but, tempatkan aku di rumah saudara perempuan kedua saya." Dia menemukan saudara perempuan keduanya, ratu istana yang bahkan lebih indah daripada saudara perempuan tertuanya. Suaminya adalah Raja Domba dan memperlakukan saudara ratunya yang baru ditemukan dengan penuh kasih sayang. Ketika pemuda itu selesai berkunjung ke sana, Raja Domba memberinya sepotong wol sambil berkata, "Jika kamu dalam bahaya apapun di mana saya dapat membantu, maka tarilah wol ini dan meminta bantuan Raja Domba." Dengan bantuan sepatu bot ajaibnya, pemuda itu pergi mengunjungi rumah adik bungsunya. Dia menemukannya di istana paling megah dari semuanya. Suaminya adalah Raja Merpati. Ketika pemuda itu pergi, dia memberinya bulu. Sama seperti kakak iparnya yang lain, Raja Merpati akan datang membantunya jika dia dalam kesulitan. Ketiga saudara ipar pemuda itu mengagumi kekuatan sepatu bot ajaibnya dan mereka semua telah menasihatinya untuk mengunjungi tanah Raja Raksasa dengan menggunakan itu. Setelah meninggalkan ketiga saudara perempuannya yang penuh kebahagiaan di istananya masing-masing, dia merasa bebas untuk bertindak berdasarkan nasihat ini,
jadi melalui sepatu bot ajaibnya dia kembali menemukan dirinya di negara baru. Dia segera mendengar di jalan bahwa Raja Negeri Raksasa memiliki seorang putri yang cantik-cantik. Putri itu tidak berwujud raksasa melainkan manusia. Sang Raja Raksasa ingin menikahkan puterinya. Sang putri adalah kecantikan yang terkenal sehingga tidak ada yang bisa lewat di depan istananya tanpa menatap ke atas dengan harapan melihat wajah cantiknya di jendela. Putri raksasa itu sudah bosan menjadi objek perhatian semua orang, dan dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali seorang pria yang bisa lewat di hadapannya tanpa mengangkat matanya. Si pembunuh monster cerita rakyat Jerman dongeng Brothers Grimm. Pemuda itu menjadi tertarik ketika dia mendengar ini dan segera melewati istana dengan mata tertuju pada tanah. Dia tidak melirik ke atas ke arah jendela tempat putri raksasa cantik itu mengawasinya. Sang putri diliputi kegembiraan saat melihat orang asing tampan yang muncul seolah-olah menanggapi sumpahnya. Raja segera memanggilnya ke istana dan memerintahkan agar pernikahan itu segera dirayakan. Setelah pernikahan, sang putri raksasa segera mengetahui bahwa suaminya memiliki barang ajaib di tasnya. Dia menanyakan apa kehebatan barang-barang itu, dan dia sangat tertarik dengan kuncinya. Dia berkata bahwa ada sebuah ruangan di istana yang tidak pernah dibuka. Di ruangan ini ada monster buas yang selalu hidup kembali setiap kali dibunuh. Tuan putri raksasa selalu ingin melihat monster itu dengan matanya sendiri, dan dia menyarankan agar mereka menggunakan kunci untuk membuka pintu kamar terlarang dan mengintip monster itu. Namun, suaminya melarangnya untuk melakukan ini. Sang putri pun mengikuti nasihat dari suaminya, tetapi suatu hari ketika sang suami pergi berburu dengan raja, sang putri sangat gembira menemukan bahwa kunci ajaib telah tertinggal. Dia segera mengambilnya dan membuka pintu terlarang. Si monster melompat keluar, berteriak padanya, "Kaulah yang aku cari," saat dia menangkapnya dengan cakar tajamnya. Ketika suami dan ayahnya kembali dari perjalanan berburu mereka sangat khawatir mengetahui bahwa sang putri telah menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia. Setelah mencari-cari di istana dan taman dengan sia-sia, mereka pergi ke tempat di mana monster itu ditahan. Pangeran mengenali kunci ajaibnya di pintu, tetapi ruangan itu kosong. Monster buas itu telah melarikan diri bersama putri raksasa. Sekali lagi pemuda itu menggunakan sepatu bot ajaibnya dan segera berada di samping sang putri. Monster buas itu menyembunyikannya di sebuah gua di tepi laut dan pergi mencari makanan. Putri raksasa sangat senang menemukan suaminya dan ingin segera pergi dari gua bersamanya. Jika kita tidak tahu rahasia kehidupan abadi monster ini, dia akan kembali mengganggu kehidupan kita dan kerajaan, ucap sang suami. Mungkin ketika dia kembali ke gua, kamu dapat menggali rahasia hidupnya yang tidak bisa mati. Petik 2. Sang putri menunggu kembalinya monster itu. Kemudian dia memintanya untuk menceritakan rahasia hidupnya yang abadi. Monster itu sangat tersanjung karena putri raksasa itu begitu tertarik padanya, dan dia segera memberitahunya. Inilah yang dia katakan, hidupku ada di laut. Di laut ada peti. Di peti itu ada batu. Di batu itu ada seekor merpati. Di merpati ada telur. Di dalam telur itu ada lilin. Pada saat lilin itu padam, saya akan mati. Petik 2. Selama ini sang pangeran tetap di sana, bersembunyi menggunakan topi ajaibnya. Dia mendengar setiap kata yang dikatakan monster itu. Segera setelah binatang itu tertidur, pangeran itu berdiri di tepi pantai dan berkata, "Tolong aku, ya Raja Ikan," saat dia mengeluarkan jangkar yang diberikan kakak iparnya. Segera muncul banyak sekali ikan yang menanyakan apa yang dia ingin mereka lakukan. Dia meminta mereka untuk mengambil peti itu dari kedalaman laut. Mereka menjawab bahwa mereka belum pernah melihat peti seperti itu, tapi mungkin ikan pedang akan mengetahuinya. Mereka buru-buru memanggil ikan pedang dan dia segera datang. Dia berkata bahwa dia telah melihat peti itu hanya beberapa saat sebelumnya. Semua ikan pergi bersamanya untuk mengambilnya, dan mereka segera mengeluarkan peti itu dari laut.
Pangeran membuka peti itu dengan mudah dengan bantuan kunci ajaibnya, dan di dalamnya dia menemukan sebuah batu. Kemudian pangeran menarik sepotong wol yang diberikan oleh saudara iparnya yang kedua dan berkata, "Tolong aku, ya Raja Domba." Segera muncul sekelompok besar domba jantan, berlari ke pantai dari segala arah. Mereka menyerang batu itu, memberikan pukulan hebat dengan kepala dan tanduk yang keras. Segera mereka memecahkan batu itu, dan dari situ terbang seekor merpati. Binatang itu sekarang terbangun dari tidurnya dan tahu bahwa dia sakit parah. Dia ingat semua yang dia katakan kepada putri dan menuduhnya telah membuat rencana untuk melawan hidupnya. Dia mengambil kapak besarnya untuk membunuh sang putri. Sementara itu, sang pangeran telah mencabut bulu yang diberikan oleh saudara iparnya yang ketiga dan berteriak, "Tolong aku, ya Raja Merpati." Segera sekawanan besar merpati muncul menyerang merpati yang keluar dari atu dan mencabik-cabiknya. Tepat saat monster buas itu menangkap sang putri dan hendak membunuhnya, pangeran mengambil telur dari dalam merpati yang terbunuh. Dia langsung memecahkan telur dan meniup lilinnya. Pada saat itu, monster itu mati, dan sang putri lolos tanpa terluka. Pangeran membawa pulang putri raksasa ke kerajaan ayahnya dan raja mengadakan pesta besar yang berlangsung berhari-hari. Ada kegembiraan di seluruh kerajaan karena kematian monster buas dan karena keselamatan putri cantik itu. Pangeran dipuji di seluruh kerajaan dan ada pembicaraan tentang dia bahkan sampai hari ini.